Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya Asnawi. Bagi kalian yang masih baru bergabung dengan channel saya, ada baiknya di subscribe dulu ya. Oke, materi kali ini saya akan membahas tentang chapter 6 age grade ya, kelas 8. Ini chapter 46 kelas 8. Around Us ini materinya. Ini materi di buku English on Sky. Kebetulan dipakai di sekolah saya. Ya, English on Sky. Nah, in this chapter we will learn to ask for and give information about the person of things, people, and animals. And ask for and give information about the quantity of things, people, and animals. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menanyakan dan memberi informasi tentang keberadaan benda, orang, dan binatang, dan juga menanyakan dan memberi informasi tentang jumlah, quantity ya, jumlah benda, orang, dan binatang. Nah, pastinya di bab ini akan mempelajari dari segi grammarnya, itu akan kita mempelajari bagaimana penggunaan how many dan how much ya, dan juga ada beberapa preposisi dan istilah there are and there is. Oke, kita lanjut. Nah, mulai dari many and much. Many and much ini artinya banyak ya. Many dan much ini artinya banyak. Untuk many digunakan untuk bentuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung tapi bentuk plural, bukan singular ya. Jadi countable bentuk plural. Sedangkan much ini digunakan untuk uncountable, kata benda yang tidak bisa dihitung. Pasti tahu lah ya, kata benda yang bisa dihitung dan tidak dihitung. Untuk jenis-jenis kata benda ada juga, saya pernah membuat videonya. Ya, uncountable ini adalah benda yang tidak bisa dihitung ya. Kalau yang countable bisa dihitung. Oke, lanjut. Contohnya dalam dua kalimat, many animals. Ya, animals ini kan countable ya. Animals ada s-nya, berarti bentuk plural. Many monkeys. Many monkeys. Nah, banyak monyet, ada s-nya karena bentuk plural. Many people. Nah, people ini kan bentuk plural dari person ya. People ini bentuk pluralnya, untuk singularnya adalah person. Jangan salah ya. Mice, many mice, banyak tikus. Nah, mice ini ya tikus bentuk plural. Untuk singularnya kan mouse. Ya. Nah, contoh dalam penggunaannya uncountable itu seperti much money. Money ini masuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Much salt, banyak garam. Much rice, banyak nasi. Much cheese, banyak keju. Ya, jadi much ini digunakan untuk uncountable, many untuk countable bentuk plural. Nah, kalau kita beri dengan kata there are ini dalam bahasa itu adalah artinya ada. Ya, ada ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ada. Di sana ada, di sini ada. Tapi ada istilah there are sama there is. There are itu diikuti untuk plural, there is untuk singular. Ya. Nah, there are many animals. Kenapa ini tidak boleh there is? Salah. Karena ini setelah diikuti plural noun, ya, diikuti bentuk jamak dari pluralnya. There are many monkeys. There are many people. There are many mice. Nah, kalau orangnya cuma satu berarti there is one person. Ya. There is one person. Kalau tikusnya satu berarti there is one mouse, bukan mice. Oke. Contoh lagi. Ya, ini menggunakan there is. There is much money, there is much salt, there is much rice, there is much cheese. Meskipun artinya banyak, tetap kita menggunakan there is khusus untuk uncountable. Tidak boleh menggunakan there are. There are much money, salah. Jadi untuk uncountable itu wajib menggunakan there is. Ya, meskipun sebanyak apapun namanya uncountable itu kita harus menggunakan there is. Oke, paham di sini ya? Nah, kita lanjut. Kita pakai kata how dan kata tanya how. Ya, how many pronoun.
berapa banyak bentuk plural noun-nya. Ya. Oke, contoh kalimat dari many animals, many monkeys, many people, many mice. Ya. Contoh kalimatnya, kalau kita bertanya how many animals? Berapa banyak binatang? Ya. Berapa banyak binatang? There are 10 animals. Mungkin berapa banyak? How many animals in the zoo? How many animals on the field? Boleh seperti itu ya. How many animals? There are 10 animals. Ya, there are 10 animals. Kenapa ini are? Karena ini sudah jamak ya, 10 animals. Oke, untuk monkeys. How many monkeys? There is one monkey. Hanya seekor monyet. Nah, kenapa ini pakai is? Sedangkan ya, untuk kalimat tanya menggunakan how many tetap diikuti wajib menggunakan plural noun meskipun yang hasil jawabannya itu singular, cuma satu. Seperti ini. Berapa banyak monyetnya? There is one monkey. Ada seekor monyet, ada satu monyet. Ya. Oke. Nah, kemudian people. How many people? Berapa banyak orang-orangnya? There is one person. Nah, ya kan? There is one person. Kalau kita mau banyak berarti there are many people gitu. Kalau cuma satu berarti there is one person. Jangan salah-salah ya. Karena kenapa ini pakai is? Karena ini adalah singular. Ini kan bentuk tunggal ini. Cuma satu orang aja ya. Jadi menggunakan is. Ini menggunakan is karena ini cuma satu bendanya. Kenapa? Kalau ini menggunakan are karena sudah jamak. Ini kan 10 animal, lebih dari satu. Ini kan sudah bentuk plural. Ya. Oke. Many mice. Nah, how many mice? There is one mouse. Nah, perhatikan. How many mice? Berapa banyak tikusnya? Nah, there is one mouse. Berarti cuma satu tikus. Is ya. Kalau dua tikusnya berarti kalian harus menulis seperti ini. There are two mouse apa two mice? Ya, two mice dong. Two mice. Kenapa? Karena mice ini bentuk pluralnya dari mouse. Nggak boleh mouses. Ada juga yang mungkin murid saya tuh ada yang nulis mouses ya. Salah ya. Jadi there are two mice kalau ada lebih dari satu, maupun sejuta, setriliun tikus. Nah, kalau sudah lebih dari satu itu menggunakan mice. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke how many plural nouns dan are there. Nah, kita gabungkan kalimat are there dengan kalimat tanya how many plural nouns. Oke. How many plural nouns are there? Preposition, place, or location. Nah, ini preposition sederhananya kan seperti on, in, under, in front of, etc. dan lain-lain. Banyak sekali preposisi ini. Ini saya tulis yang beberapa saja. On di atas, in di dalam, under di bawah, in front of di depan, dan lain-lain sebagainya. Place, location. Jadi untuk kalimat panjangnya, kalimat lengkapnya menanyakan the quantity of things, people, or animal. Kita menggunakan how many, bentuk plural, are there, yang ada preposisi di, place, and location, di mana seperti itu. Nah, contohnya, nah, ini ada gambar. Ini ada beberapa binatang di sini. Ada camel, lions, terus rhino, buffalo, hippo, ya. Terus ada apa ini? Elephant, gorilla, and monkey, and giraffe, ya. Ini ada gambar ya. Nah, pertanyaan contoh, how many animals are there in the zoo? Nah, ini how many animals, ini kita menggunakan bentuk plural. Nggak boleh how many animal, nggak boleh ya, bentuk plural ya. How many animals are there? Ya, are there. Wajib menggunakan are there kalau apa? Kalau countable, ya, nggak boleh is there. Kalau countable itu wajib menggunakan plural are there. How many animals are there in, preposisi ya, di, in the zoo, di kebun binatang. Boleh kalian pakai bahasa yang panjang, di dalam kebun binatang. Itu kan terlalu terlalu berlebihan ya. Jawabannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya, betul ya, ada 9. There are 9 animals. Ada 9 binatang. Kalau ditanya what are they, apa saja? What are they? Kalau ada lagi, what are they? Apa saja? Ya, tulis they are camel, lion,
etc. dan lain sebagainya, ya. Oke. Kemudian you can say, untuk menanyakan how many ini, how many monkeys on the tree, ya, menanyakan monyet. Berapa banyak monyet yang ada di atas pohon? Ini kan cuma satu. How many monkeys on the tree? Ya. Boleh juga kalimatnya menggunakan how many monkeys are on the tree. Berapa banyak monyet yang ada di atas pohon? Boleh menggunakan are on the tree. Atau juga how many monkeys are there on the tree is correct. Ya, semuanya tiga ini kalimatnya benar. How many monkeys are on the tree? How many monkeys are on the tree? How many monkeys are there on the tree? Boleh seperti itu. Ya, tapi yang lebih formal dan biasanya dipakai itu yang ini. How many monkeys are there on the tree? Jadi lebih lengkap. Jawabannya there are, seperti itu ya. Kalau seperti ini misalnya, how many monkeys on the tree? Kalian tinggal jawab one monkey. Kalau how many monkeys are on the tree? There is one monkey. How many monkeys are there on the tree? There is one monkey. Seperti itu. Jangan dijawab there is a monkey. Salah. Ya. Karena ini sudah jelas yang ditanyakan. Ya, jangan pakai baru masa ada berapa banyak monyet yang ada di atas pohon? Ada seekor monyet. Kan kurang pas ya. Berarti ada satu ekor monyet gitu. There is one monkey, seperti itu. Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah ke penggunaan much. How much uncountable noun is there? Preposition, predication. Ini ya, wajib menggunakan is. Ya, karena ini bentuk uncountable, kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, di sini adalah the fridge, ada kulkas. Ini ada ice cream, ya, ada bread, ada eggs, ada apa ini? Soft drink, water, and juice, and cheese, peanuts, carrots, apples, banana, banyak pokoknya ya. Untuk membuat kalimat berdasarkan kulkas ini, gambar kulkas ini ada di buku ya, lupa halaman berapa ya. How much soft drink is there in the fridge? Kenapa pakai is there? Karena ini uncountable kan. Soft drink kan masuk uncountable, benda yang tidak bisa dihitung. Ya, how much soft drink is there in the fridge? Berapa banyak minuman soft drink di kulkas itu? Ada berapa ini soft drinknya? Soft drinknya 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah, there are 2 cans of soft drink. Salah ini, seharusnya 3 ya. Coba anggap aja ini 2 ya. Berarti there are 2 cans of soft drink. Kenapa ini menggunakan there are? Ya, padahal ini uncountable. Ya, perhatikan. Kita menggunakan apa namanya? Ukuran. Ya, 2 cans ini, can ini kan artinya kaleng. Ya. Can ini adalah kaleng. Ada 2 kaleng minuman apa? Minuman ringan, soft drink. Nah, bagaimana kalau kita langsung seperti ini? Seumpama juga kalau ini, maaf ya, cuma ada sedikit soft drink, berarti kalian bisa menjawab seperti ini. There is some soft drink. Ya, ingat nanti ini ada penjelasan masalah some ini. There is some soft drink. Nah, kalau kalian bisa menggunakan there are 2 cans of soft drink atau there is some soft drink untuk uncountable. Nah, oke, kita lanjut ke ini. How much bread is in the fridge? Nah, ini kan beda sudah. Ini menggunakan there, ini tidak pakai. Boleh seperti ini. How much bread is in the fridge atau how much bread is there in the fridge, boleh. Nah, ya, ada berapa breadnya nih? Ini kan nggak jelas. Masa bread ini kan tidak bisa dihitung. Jadi jawabnya there is some bread. Ada sedikit roti. Jangan dijawab there are some bread. Some itu kan artinya banyak, beberapa untuk ya. Some itu bisa dipasangkan untuk countable, bisa juga uncountable, tapi berbeda makna, berbeda arti. Nah, setelah ini ada penjelasannya. Nah, bisa juga jawaban kalian there are some slices of bread. Nah, beda sama ini kan. Ini pakai is, there is some bread. Kalau ini pakai are, karena diikuti uncountable, beda ini sudah. There are some slices. Slice ini kan apa namanya, potongan. Sedangkan pot slice itu masuk countable. Ada satuannya ya. Berarti ada beberapa potongan roti. There are some slices of bread. Oke, paham ya? Nah, kita menanyakan air. How much water in the fridge? Nah, ya. Perhatikan ini.
Perbedaannya. Yang pertama, how much soft drink is there? How much soft drink is there? Mana catatan tadi tuh? How much soft drink is there? Yang ini, how much bread is in? Ya, agak berkurang kan? Dan yang ketiga, how much water in? Ini boleh, semuanya boleh. How much water in the fridge boleh. How much water is there in the fridge boleh, terserah kalian ya. How much water is in the fridge boleh juga seperti itu. Ya, tidak masalah. Nah, jawabannya there is some water, ada sedikit air. Kalau mau pakai satuan, bisa menggunakan there are 2 bottles of water. Karena botol ini adalah countable. Botol sendiri ini adalah countable ya. Benda yang bisa dihitung. Jadi kalau apabila lebih dari 1 harus ditambahin S. 2 bottles of water. Seperti itu. Ya. Oke, note. Ingat catatan. Some bila digunakan diikuti bentuk countable, kata benda yang bisa dihitung itu artinya beberapa. Ya. Ingat ya, some bila diikuti kata benda yang bisa dihitung, countable itu artinya beberapa. Ya, nggak banyak juga ya, tapi beberapa. Nah, sedangkan some bila diikuti bentuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, itu artinya sedikit. Ya, bukan beberapa. Misal seperti ini. There is some bread, berarti artinya ada sedikit roti. Bukan ada beberapa roti, nah ada sedikit roti karena ini uncountable. Beda sama ini. Mana? So, Mama, banana kan masuk benda yang bisa dihitung, berarti there are some bananas, berarti ada beberapa pisang. Boleh seperti itu. Ingat ya, apabila some diikuti countable, benda yang bisa dihitung, itu artinya beberapa. Dan apabila some diikuti benda uncountable, benda yang tidak bisa dihitung, itu artinya sedikit. Oke, kita lanjut ya. Paham di sini ya? Nah, let's practice. Nah, kita latihan soal di sini. Nah, di sini ada di buku ya, English on Sky, Grade 8, di page 99, di halaman 99. Kalau kalian kalau memiliki atau memakai buku itu, silakan dibuka ya. Ini ada 4 gambar. There are 4 pictures. Ya. First pictures, spinach, carrots. Third is rice, and fourth is eggs. Nah, kita buat pertanyaan. Kita belajar menjawab pertanyaan ini. What do you see in the left bowl? Apa yang kalian lihat di mangkok? Apa? No mangkok. Left bowl. Yang ini seharusnya bowl ya. Ya, left bowl. Ini basket ini seharusnya. Maaf ya, ini seharusnya left basket ya. Maaf ya. Sorry in advance. I'm so sorry in advance ya. Maaf sebelumnya. Seharusnya basket ya. Bowl kan mangkok. Ya. What do you see in the left basket? Nah, apa yang kalian lihat di basket yang sebelah kiri ini? Ini kan ada apa? Gambar apa? Bayam. Bayam ini masuk countable apa uncountable? Ya, spinach ini masuk uncountable. Jadi, kalian boleh jawab singkat atau lengkap bisa. Bisa kalian jawab some spinach. Ya, bukan spinaches, salah ya. Karena spinach ini masuk uncountable, tidak ada bentuk pluralnya ya. Oke. Next. What do you see in the right bowl? Ya, maaf lagi ini salah, seharusnya ini basket ya. Jangan-jangan yang nomor 3 benar ini. Apa saya salah beri nomor kayaknya. Oke, cek. What do you see in the right basket? Ini kan apa? Carrots kan? Nah, ini carrots adalah countable, berarti some carrots. Ada S-nya. Ya. Karena carrots ini adalah countable noun, bentuk pluralnya harus ada perubahan. Jadi ditambahin S. Some carrots atau there are some carrots. Ya. Ingat tadi itu yang saya jelaskan sebelumnya, some spinach, some diikuti uncountable artinya sedikit, berarti sedikit bayam. Bayamnya sedikit. Ini some carrots berarti beberapa. Carrots apa carrot? Wortel. Oke, lanjut. Nah, betul ini kan? Nah, ini nggak cocok anunya. Apa namanya nomornya? Ya, what do you see in the left bowl? Ini bowl ya. Bila sesuai dengan nomornya ini ya. What do you see in the left bowl? Bowl ya.
Apa yang kalian lihat di mangkok sebelah kiri? Ini kan nasi ini. Nasi masuk benda apa? Uncountable apa countable? Ya uncountable dong. Nasi itu masuk benda yang tidak bisa dihitung. Masa bisa dihitung nasi itu? Saya makan 2 nasi, 3 nasi. Wah. Lucu kan ya? Jadi nasi itu adalah masuk uncountable. Bisa kalian tulis some rice. Jangan tulis rices, salah. Ya, some rice atau there is. Nah, untuk khusus atau there is some rice. Nggak boleh there are ya, karena uncountable. Sama dengan ini. Ini there is some spinach. Nah, sama dengan ini kan? Ini kan ada. Sorry, kecoret. There is, ini there is, ini there are, ini there is, ini there are. Ini artinya beda-beda. Nah, yang keempat lagi nih. Yang keempat ini seharusnya bowl ya. Nah, what do you see in the red bowl? Ini telur kan? Berarti some eggs. Nah, some ini artinya beberapa, ini sedikit, yang sudah saya sampaikan yang di awal tadi kan? Ya? Oke, kita lanjut. Nah, dengan gambar yang sama, kita menggunakan ask the quantity of the thing, ya, menanyakan benda, jumlah benda, misalnya how many and how much. Yang pertama, ya betul ini how basket ya. How much spinach is in the basket? Berapa banyak bayamnya yang ada di basket itu? Ya, ada berapa? Berarti some spinach boleh menggunakan kali. There is some spinach. There is some spinach. Nah, oke, sama dengan tadi. How many carrots are there in the basket? Nah, pertanyaannya how many? Ini kan much. Many. Beda karena spinach uncountable, ini adalah countable. Jadi menggunakan many. How many carrots are there in the basket? Berarti there are some carrots. Seperti itu. Ya. Next. How much rice is in the bowl? Berapa banyak nasi di mangkok itu? Ini kan much lagi. Ini kan ini uncountable rice ya. Berarti there apa? There are, there is. Ya, there is dong. There is some rice. Bisa dibaca nggak tulisan ini? Tulisan yang keren ini. Keren banget tulisannya ini. Ya, oke, next. How many eggs are in the bowl? Berapa banyak telur yang ada di mangkok itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Boleh kalian tulis there are 5 eggs, ada 5 telur, atau there are some eggs, boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Let's read and repeat after me ya. Di sini some preposition, ini ada preposisi, beberapa preposisi. In, di dalam. On, di atas. Below, di bawah. Under, di bawah. In front of, di depan. Above, di atas. Behind, di belakang. Apa bedanya ini? Below, di bawah, below sama under. Iya. Ini sebenarnya perbedaannya nggak terlalu mendasar sih. Nah, below ini beda. Kalau below ini digunakan apabila benda itu berada di bawah tidak menempel, ya, tidak tertutup, tidak menempel. Jadi ada jarak gitu, ada space gitu. Itu kita below. Sedangkan under itu tertutup biasanya. Sedangkan under itu tertutup. Misal seperti ini, ada kucing, ini ada meja. Nah, ini ada meja. Di sini ada bola, ball ya. Berarti the ball is under the table. Ya, kan deket sekali lah ini. Pokoknya deket sekali, tertutup gitu. Nah, ini kan tertutup sama ini. Nah, beda kalau sama below. Tapi susah juga sih. Kalian tidak salah juga kalian mau bilang below kah under, tidak masalah juga. Ya, yang penting artinya sama-sama di bawah. Oke, contoh ini kita ikutin ya. The monkey is in the cage. The monkey is in the cage. Monyetnya berada di dalam sangkar ini, di dalam sangkar ini ya. Oke, next. The monkey is on the tree.
Nah, ini mencelok di atas pohon. The monkey is on the tree. Next, the monkey is below the tree. Ini kan di bawah bernaung nih kan? Tapi nggak pas di bawah tertutupi, nah cuman bernaung. Boleh. The monkey is on the kalau kalian bilang the monkey is under the tree, salah tidak? Oh, tidak salah. Boleh juga, benar. Benar juga kalian kalau bilang the monkey is under the tree, boleh juga. Next. Aduh, ketutupan ini. Ini the monkeys are in front of the rock. Monyetnya berada di depan batu. Next, the monkeys are above the tree house. The monkeys are above the tree house. Monyetnya berada di atas rumah pohon, rumah kayu, rumah pohon. Apa bedanya above sama on? Ayo. On itu di atas menempel, above itu di atas melayang. Jadi tidak tersentuh dengan benda yang diucapkan. Ya, above itu ya. Terus the birds flies above the sky, boleh seperti itu. Kalau misal monyetnya ada di sini, di sini monyetnya sama. Di atas pas di monyet berarti on the tree house. Ya, berarti di sini on the tree house. Karena ini bergelantungan di pohon, terus ada rumah di sini kan ada jarak ini, ada space. Berarti kita menggunakan above. Ya, oke. Next, the monkey is behind the rock. Nah, ini kan ada di belakang ini. The monkey is behind the rock. Monyetnya berada di belakang batu. Oke, kita praktik lagi. Ini ada di halaman 97. Ini terakhir ini ya. Ada 97. Kita praktek bersama. Ini ada pilihannya above, di atas, on, di atas juga ya. On tadi juga di atas, below di bawah, in front of, behind. Tadi sudah saya jelaskan ya, beda above sama on. Oke. There is a big tree near the bird cage at the zoo. Ya, ada sebatang pohon, ada sebatang pohon besar dekat a bird cage at the zoo. Dekat apa ini, kandang burung di kebun binatang. Bla bla bla, the bird cage. On the bird cage, ya, di atas sangkar burung, there are, menggunakan there are ya. There are two parrots. Ya, ada dua burung kakak tua. Ya, kakak tua parrots itu ya. Apa burung apa ya? There are two parrots. Karena lebih dari satu ya. Nah, nomor 2, bla bla bla, the bird house, there is a dove. Nah, ini kan dove ini. Apa dove itu? Burung merpati ya. Berarti the bird house, ini rumah burung, berarti in, di dalam rumah burung itu ada seekor dove, ada seekor merpati. Nah, nomor 3, bla bla bla, the bird cage, there are two deer. Ini ada deer ini, rusa. Ini kan ada rusa. Di mana kira-kira nih? Di bawahnya kan? Berarti apa? Below apa under? Boleh karena under tidak ada, berarti kalian jawab below. Ini kenapa tidak ada jawab pilihan under? Karena sama-sama betul dua-duanya. Ya. Kemudian number 4, bla bla bla, the tree, there are 3 monkeys and a python. Oh. Ini pohon kan, ada monyet 1, 2, 3, terus ada piton melilit. Berarti there are apa ini? Berarti apa ini? On the tree. On kan ada dua ini. On the tree there are 3 monkeys. Di atas. Ya, boleh. Ini kan nempel ini di atas. Ya. Kemudian the monkeys are apa ini? Ini kan ularnya. Ini pitonnya ya. Ini pitonnya. Terus mungkin ini. The monkeys are bla bla the python. Di atas kan? Nah, di atas melayang, tidak menempel. Berarti apa tadi? Above. Iya. Berarti above the python. Nah, kemudian there are some animals near the deer. Ada beberapa binatang dekat rusa. There is a hippopotamus. Ada hippopotamus. Kuda Nil. Tree kan? Apa kira-kira ini? Yang mana? Behind, in front of. Yang mana? Ini kan pohon di belakang. Berarti behind. Behind the tree. Behind sudah. And there are 2 rabbits in front of. Ya, di depan. Oke? Ya, paham ya? Oke, ini materi kelas 8, chapter 6, part 1. Karena untuk di chapter 2 ini ada 2 kali pembahasan ya.
Oke, I think only that's all for this video. Semoga video ini berguna bagi kalian. Silakan di-share apabila ini bermanfaat, dan komen, like, dan jangan lupa selalu subscribe dan ikuti channel saya. Insyaallah ini materi akan selalu muncul di setiap pekan. Oke? Stay healthy, stay safe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.